Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya pernah mendengar, sudah lama sekali, saya ingat sepertinya waktu saya masih sekolah menengah atas atau SMA, ada sebuah pernyataan bahwa denominasi-denominasi atau banyaknya jenis gereja yang bermunculan itu adalah tanda betapa Roh Kudus itu bekerja. Atau bermunculannya banyak sekte Kristen itu dinyatakan sebagai tanda karya dari Roh Kudus. Kalau ditanya pendapat saya pribadi atas pernyataan itu, saya akan katakan keyakinan bahwa banyaknya atau bermunculannya sekte atau aliran atau gereja-gereja sebagai karya Roh Kudus sesungguhnya adalah sebuah keyakinan yang keliru. Dan bisa jadi ini sebuah penipuan rohani. Bermunculan aliran gereja itu bukan karya Roh Kudus. Itu buah dari arogansi, buah dari kesombongan, buah dari keangkuhan iman, dorongan untuk tampil, dorongan untuk terlihat hebat, dorongan untuk terlihat lebih benar daripada yang lain. Dan semoga saja bukan buah dari dorongan sekelompok orang untuk lebih makmur daripada yang lain. Sebenarnya saudara-saudari sangat jelas bahwa perpecahan adalah bukti dari karya kegelapan. Perpecahan adalah karya si jahat atau karya setan. Konflik membuat perpecahan itu terjadi. Dan apa yang membuat konflik bisa terjadi? Yaitu ketidakmampuan orang untuk rendah hati, ketidakmampuan orang untuk taat, ketidakmampuan orang untuk tenang, dan ketidakmampuan orang untuk setia pada suara kebenaran ilahi. Perjuangan kebenaran yang melanggar prinsip kerendahan hati itu hanya akan menjadi perjuangan kepentingan manusiawi. Seberapa religiusnya alasan dari kebenaran itu. Banyak orang berusaha menunjukkan arogansi iman, mempertahankan kecakapan intelektualitasnya, dan mendasarkan kebenaran iman yang diyakininya hanya dari volume tempurung kepalanya sendiri. Memang benar saudara-saudari, kita kemudian bisa berkata begini, karya ilahi tidak bisa dihentikan oleh dosa. Karya ilahi tidak bisa dihentikan oleh kesombongan manusiawi. Karya ilahi tidak bisa dihentikan oleh arogansi iman. Karya ilahi tidak bisa dihentikan atau tidak bisa ditahan oleh ketidaksetiaan atau ketidaktaatan manusiawi. Karya ilahi memang tidak bisa dihentikan oleh perpecahan. Allah pun bisa berkarya di dalam situasi yang porak-poranda. Allah pun bisa berkarya di dalam situasi yang penuh kelemahan dan penuh keterbatasan. Tetapi, sekali lagi, membenarkan perpecahan dengan menyebutnya sebagai karya ilahi, itu sebuah penipuan berkedok rohani. Itu sebuah kekeliruan beriman. Apakah saya dalam hal ini menunjukkan arogansi saya sebagai umat Katolik? Saudara-saudari bisa menilai sendiri dan silahkan menilai demikian. Tetapi saya ingin mewartakan pada Anda semua, pada saudara-saudari, bahwa gereja sejak semula memperoleh iman akan Yesus Kristus itu dari para rasul, dari pewartaan para rasul. Dan mengapa kita tidak mengarahkan pandangan kita sekarang kepada para rasul itu? Taat kepada para rasul dan taat kepada para pengganti-penggantinya. Agar kita semua bersama-sama mengenal Yesus Kristus secara asli, secara murni dan benar. Sebab iman akan Yesus Kristus yang dihidupi di luar ketaatan terhadap para rasul dan pengganti-penggantinya, iman itu berpotensi pada penyimpangan, berpotensi pada kesesatan. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.